Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Galang Perpak. Di sini saya akan menjelaskan atau men-share gimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Sebelum kalian nonton video ini, yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya. Ke pembahasan. Yang pertama, cara membaca puisi yang baik dan benar ada beberapa tahapan. Tahapan awalan atau tahapan pertama saat membaca puisi yaitu memilih puisi yang tepat. Memilih puisi yang tepat ini sangat penting bagi awalan untuk membaca puisi. Karena apa? Tiap orang memiliki suara yang berbeda-beda. Contohnya ada yang bass, cempreng, lembut, atau lemah, atau apapun itulah. Nah, di sini kita cocok-cocokan atau pintar-pintarnya untuk memilih puisi yang baik. Misalnya, kalau yang ngebass itu puisinya kan bisanya yang berbu atau yang apapun. Kalau puisi yang cempreng itu nanti puisinya tentang apa. Kalau yang lembut itu puisinya tentang cinta atau apa. Tapi kalian yang beruntung memiliki suara yang cocok ke semua puisi, itu kalian sangat beruntung. Tapi yang belum, kalian bisa berlatih agar suara kalian akan cocok ke semuanya. Nah, selanjutnya setelah Anda memilih puisi yang baik untuk kalian sendiri, tahapan yang kedua adalah memahami makna puisi tersebut. Kenapa sih harus memahami makna puisi tersebut? Membaca puisi ini fungsinya adalah untuk menyampaikan apa arti dari puisi tersebut. Jika kalian tidak tahu apa arti makna tersebut, apa yang mau disampaikan? Memahami makna puisi pun tersebut, ada beberapa cara agar Anda bisa memahami makna tersebut. Yang pertama dengan perseorangan, yang kedua dengan kelompok. Di perseorangan ini kalian bisa mencari makna-makna puisi di Google atau mencari makna-makna puisi atau diksi-diksi kata di internet. Nah, yang kedua ada caranya berkelompok. Kalian bisa bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu atau lebih mengetahui tentang puisi, atau dia yang sering cipta puisi atau yang sering membawakan atau membacakan sebuah puisi. Kalian bisa sharing atau tukar pendapatan gimana sih makna puisi tersebut. Nah, tahapan inilah yang sangat penting juga dalam membaca puisi. Setelah kalian memilih puisi dan memahami maknanya, selanjutnya ada teknik membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama dalam teknik membaca puisi yang benar itu adalah artikulasinya. Artikulasi adalah pelafalan atau pengucapan kata yang utuh dan jelas. Contohnya itu seperti apa? Ketika kalian berbicara A, ya A, dibuka lebar. O, ya O. Karena apa? Kebanyakan baca puisi ada beberapa bait yang dibaca itu A seperti O. Nih, contohnya misalnya ada mulutnya yang kecil nih. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan. Suaranya kecil kan? Penonton juga tidak. Audiens tidak akan memahami apa yang kalian bacakan. Karena apa? Penonton nggak tahu artikulasinya kalian itu kurang jelas. Kalau kalian coba seperti ini, yang benar adalah ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan. Jelaskan artikulasinya, audiens pun juga bisa mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Yang kedua ada intonasi. Intonasi ini adalah tekanan suara yang keluar dari mulut. Itu seperti apa sih contohnya? Coba nih.
Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan. Dari kata ada aja udah ada tekanannya. Ada sesuatu, itu udah ada tekanan sendiri. Nah, itu yang disebutkan intonasi. Intonasi ini berguna untuk menarik atau mengepikan sebuah puisi agar puisi itu lebih indah dan terlihat lebih jelas kata per katanya. Selanjutnya yang ketiga ada tempo. Tempo ini adalah cepat dan lambatnya suara. Cepat dan lambatnya suara ini sangat dibutuhkan pada saat penyampaian puisi. Puisi kalian itu tentang apa? Tentang cintakah? Tentang pahlawankah? Atau tentang apapun. Contoh dari temponya itu seperti apa? Contohnya, apabila temponya itu lambat, kita saksikan udara abu-abu warnanya. Itu yang pelan. Tapi kalau ada beberapa yang harus dibacanya dengan cepat. Contohnya, kita saksikan gunung mempompa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Nah, dari situ fungsinya tempo ini adalah untuk keepikan sendiri dalam puisi, dan kalian bisa mengaturnya sesuai yang kalian mau dan sesuai apa dari puisi tersebut. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu dinamika, di mana keras dan lemahnya suara. Maksudnya apa sih fungsinya dinamika? Itu adalah untuk menaikkan rasa atau cara menyampaikan puisinya yang agar kelihatan epik atau bagus di audiens. Contohnya di dinamika, misalnya, Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir. Dari situ sudah kelihatan di mana kita harus keras, di mana kita lembut. Itu nanti rasanya akan dimainkan. Audiens akan dimainkan perasaannya dari keras, lembut. Nah, itu namanya dinamika. Selanjutnya ada jeda. Jeda itu adalah pemenggalan sebuah kalimat, atau yang lebih simpelnya itu koma atau titik atau koma ya. Nah, kalian pasti udah paham lah tentang jeda ini, jadinya tidak perlu dibahas kembali. Selanjutnya ada pernafasan. Pernafasan ini berhubungan dengan jeda tadi. Kalau kalian tidak bisa mengatur jedanya atau titik komanya, pernafasan kalian akan terganggu dan mengakibatkan puisi kalian gagal atau puisi kalian tidak bisa dinikmati oleh orang-orang. Nah, tips pernafasan ini kalian bisa mengolah vokal kalian atau berolahraga atau lain-lainnya, kalian cari tahu. Selanjutnya, terakhir dari teknik membaca yaitu modulasi, di mana terjadinya perubahan suara atau perpindahan suara. Maksudnya dari modulasi itu apa sih? Misalnya kalian saat membaca memiliki suara A dan kalian bakal pindah ke suara B. Lebih jelasnya seperti ini. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah. Contohnya seperti itu. Ketika kita membaca puisi pun ada modulasi-modulasi tertentu, tapi ini tidak bisa digunakan di banyak-banyak puisi.
atau hanya puisi-puisi tertentu saja yang dapat menggunakan modulasi. Tergantung pintar-pintarnya kalian gimana cara mengobrak-abrik atau menyusun puisi itu menjadi epic. Selanjutnya, kalian sudah memilih puisi yang baik, memahami makna. Yang ketiga, teknik membaca puisi. Yang terakhir ini sangatlah penting ketika Anda membaca puisi di depan umum atau di depan banyak khayalak. Teknik ini adalah teknik menyampaikannya. Cuma ada dua. Yang pertama ada mimik atau ekspresi, yang kedua gestur. Yang pertama ada mimik atau ekspresi. Mimik atau ekspresi ini sangat penting saat kalian membaca puisi. Karena apa? Kalian gak mungkin dong kalau di depan umum berdiri tegak cuma teknik membaca puisi doang. Penonton tidak tahu atau boring dengan kalian. Coba kalian dengan ekspresi atau tidak dengan ekspresi. Ini coba dengan tidak tanpa ekspresi. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat celah. Gak ada raut wajah, flat aja puisinya. Tapi kalau kalian pakai ekspresi atau pakai mimik, lihat contohnya. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan. Tuh, gak flat kan? Wajah kita dimainkan dan penonton mengerti puisi apa yang dibacakan, puisi sedekah kah, puisi membara-bara. Dan mimik ini jangan sampai salah. Ketika Anda membaca puisi sedih, malah Anda tersenyum. Gak mungkin kan? Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu gestur. Gestur ini sangat mendukung dengan mimik tersebut. Kalau kalian hanya mengandalkan mimik saja tanpa ada gerakan anggota tubuh, kalian akan merasa freak atau tidak bakal menarik penonton atau menarik perhatian si audiens tersebut. Nah, gimana sih gestur yang baik? Contohnya, kalau kalian tidak menggunakan gestur, cuma hanya mimik saja. Kalian diam, cuma mengandalkan raut wajah. Diam aja. Nih misalnya, hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun. Apakah dilihat penonton baik? Apakah dilihat audiens itu sangat enak? Tentu saja tidak. Coba kalian menggunakan gestur saat membaca puisi. Contohnya, hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan. Puisi kalian lebih bermakna saat kalian menggunakan gestur-gestur. Nah, itu tadi cara membaca puisi yang baik dan benar. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian bisa membaca puisi yang baik dan benar. Jangan lupa tetap berlatih agar kalian bisa membaca puisi yang baik dan benar. Sebelum kalian tinggalkan video ini, klik tombol subscribe yang belum subscribe dari tadi, dan like, komen, dan share ke teman kalian.